Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zaid bin Sabit sangat terkenal pada zaman kenabian. Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia mendapat kepercayaan penuh dari Rasulullah SAW menjadi penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Sebelum mendapat tugas menulis wahyu dan menghimpun Al-Quran, Zaid bin Sabit merupakan seorang sahabat Ansar dari Madinah. Pertemuan pertamanya dengan Rasulullah SAW terjadi saat usia Zaid masih 11 tahun. Ketika itu Rasulullah datang berhijrah ke Madinah. Zaid dan keluarganya masuk Islam. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuk dirinya. Zaid terkenal sebagai anak yang pemberani dan bersemangat. Ketika perang Uhud, Zaid dan kawan-kawannya menemui Rasulullah supaya bisa ikutkan dalam peperangan. Namun Rasul menolak karena umur mereka masih terlalu kecil. Saat itu Rasul menjanjikan kepada Zaid dan teman-temannya bahwa mereka akan diajak pada perang yang akan datang. Zaid kecil tumbuh sebagai muslim yang cerdas. Zaid mampu menghafal Al-Quran, menulis wahyu untuk Rasulullah, serta menguasai ilmu hikmah. Zaid bin Sabit di Madinah adalah orang yang terdepan di bidang kehakiman, fatwa, qiraah, dan faraid. Kata salah seorang sahabat Nabi, Kabisyah, dikutip dalam buku biografi 60 sahabat Rasulullah SAW, karya Khalid Muhammad Khalid. Suatu hari Rasulullah mendapat tugas untuk menyampaikan dakwah ke dunia luar dan mengirim surat kepada para kaisar dan raja di seluruh penjuru dunia. Kecerdasan, keterampilan, dan kecakapan Zaid membuat Rasulullah memintanya untuk mempelajari berbagai bahasa asing, termasuk aksara Yahudi. Tugas dari baginda Rasul untuk belajar bahasa dan aksara tersebut disanggupi Zaid hingga dia fasih secara lisan maupun tulisan dalam waktu singkat. Sejak saat itulah Zaid berperan sebagai penerjemah dan menulis balas surat-surat ketika Nabi hendak mengirim surat atau menerima surat dari para kaisar. Zaid pun kerap disebut sebagai tangan kanan Rasulullah SAW. Kepintaran Zaid juga membuatnya dipercaya mengemban salah satu tugas paling mulia dalam sejarah Islam, yaitu menghimpun Al-Quran. Zaid mulai melaksanakan tugas itu secara perlahan dan berhati-hati. Dia menghafal satu persatu wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW selama kurun lebih 21 tahun. Pasca Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab meminta Khalifah Abu Bakar menghimpun Al-Quran secepat mungkin. Abu Bakar pun beristikharah. Kemudian dia memanggil Zaid untuk segera menghimpun Al-Quran. Demi Allah, andai mereka menugaskanku memindahkan gunung dari tempatnya, niscaya itu lebih mudah dibanding menghimpun Al-Quran, kata Zaid saat itu. Zaid tetap melakukan tugas itu dengan baik hingga Al-Quran berhasil dihimpun menjadi sebuah kitab yang dibaca hingga saat ini. Dalam tiap lembaran Al-Quran yang kita baca saat ini terdapat goresan tinta Zaid bin Sabit sebagai sahabat yang menulis wahyu dan surat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.